Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yubedi, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Jadi ini adalah demonstrasi kontekstual yang akan menampilkan untuk pembelajaran. Support system fasilitator adalah Bu Ulfa Nadifah, terus PP Bu Regi Wahyu Biansari, dan saya sendiri Yubedi CGP angkatan 9. Budaya positif yang kami sampaikan, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di dalam atau di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif ada 5 materi pokok, yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kali ini saya Yubedi akan menampilkan atau menyampaikan tentang segitiga restitusi pada penyelesaian masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Adapun pengertian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah prosesnya dialog ya, tidak menghukum, tidak merasa berat dan sebagainya. Segitiga restitusi secara umum yaitu dari yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satunya orang yang pernah melakukan ini. Terus validasi kebutuhan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah segitiga restitusi secara umum dalam penyelesaian suatu masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi tidak menghukum ya, tidak semata-mata salah itu adalah nanti jelek dan lain sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada alasan kebutuhan tertentu yang tidak dipenuhi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi positif. Nah, ini segitiga itu seperti itu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1 adalah Victoria Damai, kelas 12 ATP 1, sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Berikut skenario-nya, skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dan kasus 2 adalah Maria, anak kelas 12 ATP 1 juga melakukan kesalahan dan diberi surat peringatan SP1 dari tempat praktek industri atau praktek kerja lapangan. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Silakan simak. Nana, tahu kamu dipanggil Pak B? Kata Pak Adit kamu itu sudah terlambat, betul ya? Oh. Terus menurut kamu, menurut ingatan kamu sudah terlambat berapa kali? Udah 4 kali, Pak. 4 kali. Sekarang terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Betul? Mengakui? Ya. Oke, baik. Oke, Nana, berbuat salah itu kan manusiawi, tapi juga tidak terus berbuat salah terus dan disengaja ya. Kamu berusaha untuk tidak terlambat. Ya, Pak. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat dengan cara saya tidak akan begadang lagi agar paginya saya tidak bangun terlambat dan tidak datang terlambat. Tuh ya. Jadi kamu itu udah terlambat gara-gara sering begadang loh, terus nonton HP. Main game nggak? Enggak, nonton drakor, Pak. Oh, nonton drakor, anak muda ya.
Terus kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Salah nggak kalau kamu datang terlambat itu? Salah. Terus keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplinan. Disiplinan. Jadi kamu melanggar disiplin dan itu disiplin itu kan nanti mengganggu orang lain toh kalau datang terlambat toh. Mengganggu orang lain itu yo jadi Pak B jadi marah, kamu jadi dibully sama teman-teman toh karena kamu datang terlambat. Pokoknya kalau berangkat pasti Nana yang terlambat, gitu kan? Ya. Terus menurut kamu keyakinan kelas yang tadi sudah dilanggar yaitu disiplin penting nggak sebenarnya? Penting Pak, karena kedisiplinan itu melatih kita untuk menghargai waktu dan juga menghargai orang lain. Oke, jadi disiplin kan untuk tanggung jawab kita ya. Saya sebagai guru juga disiplin, kamu sebagai kita juga harus disiplin biar nanti jadi anak yang sukses ya. Siap ya? Siap Pak. Ya, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak, saya akan tidur lebih awal, saya tidak akan begadang agar besok paginya saya tidak bangun terlambat dan tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, baik ya. Jadi nanti Abi akan bekerja sama dengan orang tuamu, minimal akan mengingatkan biar orang tuamu itu menasihati atau mengingatkan kalau pada saat tidur ya jangan terlalu larut malam sehingga nanti pada saat bangun juga pagi sehingga nanti tidak terlambat lagi. Setuju ya? Oke, terima kasih ya. Jadi nanti Nana jangan terlambat lagi karena sudah banyak yang komplain pada Pak B. Gitu? Makasih ya Pak, mohon maaf atas kesalahan saya janji tidak akan mengulanginya kembali. Oke, terima kasih. Selamat pagi, saya Fitria Dhamibana Suwardi, saya dari kelas 12 ATP 1. Saya senang sekali telah berdiskusi dengan Pak Zubaidi mengenai masalah saya, yaitu saya sering datang terlambat untuk ke sekolah. Ya, dari hasil diskusi kami memutuskan untuk saya dapat merubah diri agar tidak begadang dan dapat bangun lebih pagi dan berangkat lebih awal ke sekolah agar tidak terlambat. Dan juga dari Pak B akan bekerja sama dengan kedua orang tua saya ya, untuk selalu mengingatkan saya agar saya tidak begadang dan juga membangunkan saya di pagi hari. Terima kasih. Kasus 2 yaitu anak dapat surat peringatan dari perusahaan. Oke Maria, saya dapat informasi, dapat pesan dari hubungan industri, kamu itu mendapat surat peringatan dari perusahaan, betul nggak? Iya Pak. Oh, sudah berapa kali kamu mendapat surat peringatan? 2 kali. 2 kali. Mendapat surat peringatan itu merupakan pelanggaran atau bukan di tempat PI atau PKL? Pelanggaran. Baiklah, kita sebagai manusia memang tidak luput dari salah dan melakukan kesalahan ya. Tapi sebaiknya kita itu, kamu, saya dan semuanya itu harus bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju ya? Oke, Maria, kita akan cari solusi dari permasalahan kamu yang sudah ditegur atau sudah mendapat surat teguran dari perusahaan. Oke? Nah, oke. Maria, saya sekarang Pak B tanya, kenapa kamu mendapat teguran pada saat magang? Karena saya pada saat magang sering bermain HP Pak. Main HP pada saat magang ya? Berarti harusnya sebenarnya itu nggak boleh ya? Oke, kamu tahu nggak peraturan atau hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam perusahaan yang disepakati, yang telah kita sepakati bersama baik antara sekolah dengan perusahaan dengan peserta PKL? Tahu? Oke, kalau mendapat surat pernyataan itu melanggar tidak? Atau melanggar melanggar peraturan apa atau keyakinan apa? Kedisiplinan. Disiplinan. Nah, disiplin itu penting nggak buat kamu? Penting. Kenapa? Karena disiplin itu adalah tugas kita sebagai seorang siswa. Itu ya. Jadi kamu telah melanggar keyakinan atau peraturan PKL atau PI ya, itu disiplin karena pada saat itu kamu main HP pada saat makan. Oke, sekarang
menurut kamu apa yang akan kamu lakukan biar ini kesalahan ini tidak terulang lagi? Mungkin saya akan menitipkan HP saya di pembimbing atau tidak membawa HP saat melakukan tugas saya. Oke ya, itu oke, baiklah. Jadi Maria sudah mendapatkan, kita sudah mendapatkan atau menemukan solusi. Nanti Pak B akan bekerja sama dengan pembimbing untuk mengingatkan atau saling mengingatkan bahwa anak PI atau magang atau PKL itu dilarang membawa HP. Kalaupun membawa HP dititipkan kepada pembimbing. Begitu ya. Ini menjadi sebuah solusi yang win-win solution. Nanti pada saat kamu butuh atau pada saat yang sangat penting bisa minta izin kepada pembimbing. Begitu. Ya, terima kasih. Semoga nanti tidak mendapat SP dan sukses PKL sampai selesai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Indah Irvani dari kelas 12 ATP 1. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak B karena dari situ saya mendapatkan solusi dari masalah saya yang sering bermain HP saat PKL. Dari diskusi tersebut saya juga sudah berjanji untuk tidak akan membawa HP saat PKL atau menitipkan kepada guru magang. Di diskusi tadi saya juga berharap untuk PKL saya dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Terima kasih.